Hai guys, jadi sesuai janji aku akan bikin reading yang berjudul apa yang akan terjadi kalau apa yang akan terjadi di acara kumpul-kumpul lebaran atau kalau kamu mudik nanti. Dan ngomong-ngomong soal mudik nih, aku punya buku lucu banget ya judulnya Tiga Manula Jalan-Jalan ke Pantura. Ini sumpah lucu banget. Kalau misalnya ada yang aku pengen sih ya kayak share ini di channel aku satu lagi. Nanti deh kapan-kapan kalau ada waktu. Tapi ini karena aku udah janji, aku akan lakukan sebelum aku treadmill. Nih ya, seperti biasa kita pakai isi Suvitarot. Terus kita pakai Rana George Lenormand. Yang ini kalau nggak salah, seperti aku bilang kemarin, ini kayak temanya kayak Turki gitu. Terus ini kayaknya dia temanya Lebanon. Semuanya biru ya. Oh ya, dan sambil nyiapin si reading ini, aku pengen share. Aku nggak tahu ya kenapa aku pengen share kayak begini, tapi kayak aku terdorong aja pengen share. Siapa tahu ini bermanfaat buat yang ngedengerin. Tapi kalau misalnya kalian habis dikirimin sesuatu gitu ya, misalnya dikirimin, ya jangan sampai sih kayak dikirimin black magic macam santet atau guna-guna gitu ya. Aku bilang alarm. Aku bilang sih ini apa tuh namanya, cerita sama orang yang punya cloud. Jadi misalnya aku bukannya bilang kamu harus ke perukiah yang terkenal gitu, enggak sih, tapi coba deh ceritain ke orang yang followersnya banyak. Kayak misalnya siapa ya, kayak misalnya ada channel judulnya kalau nggak salah Jejak Tapal Batas, dia kan bisa ngebaca tuh. Coba kamu ke orang-orang seperti itu yang kayak YouTube-nya tuh kayak followersnya tuh udah 100.000 gitu. Jadi kalau misalnya, dan kamu pesenin sama dia kalau nanti terjadi apa-apa sama aku, berarti terjadi apa-apa sama aku dan orangnya bisa ngeliat gitu. Ya gitulah. Aku paham sih kenapa orang pengen terkenal, karena kalau misalnya udah terkenal terus kamu diapa-apain gitu ya, kalau kamu misalnya diapa-apain, saksinya tuh banyak gitu loh. Karena aku kemarin habis nonton di Jejak Tapal Batas, itu kan ada kan si selebriti yang disantet sampai meninggal sama saingan bisnisnya gitu. Dan aku kayak mikir, beruntung ya dia terkenal karena ketahuan gitu loh, jadi diomongin banyak orang, banyak saksinya ya, bukan yang ngajarin Suzon ya, kan itu juga nggak ada buktinya gitu. Tapi kayak ada yang ngebelain kita loh, ada yang ngebelain kita di depan umum gitu. Kayak, karena sumpah hal kayak itu benar-benar nggak disangka-sangka siapa yang ngirim ke kita, siapa yang ngerjain kita tuh. Kadang-kadang kalau biasanya kan mereka orang-orang kayak gitu kan bilangnya apa tuh namanya, nggak bakal dikasih tahu orangnya karena takut jadi fitnah segala macem gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ketahuan siapa orangnya, itu kan seringkali mengagetkan gitu. Kayak orang-orang yang di depan kita baik gitu. Kayak misalnya dalam kasus aku gitu ya, orangnya sih emang sih auranya fake gitu. Dia kalau ngomong tuh kayak fake gitu. Cuman aku pikir waktu itu dia fake kayak gitu karena dia pengen membuktikan bahwa dirinya tuh beda sama orang di lingkungan kita. Nggak taunya dia fake-nya tuh emang bener-bener karena nggak suka aku gitu. Jadi aku nggak tahu ya kenapa aku harus ngomong kayak gini di sebuah reading tentang apa yang akan terjadi kalau di saat lebaran atau kamu mudik nanti. Aneh sih ya. Kenapa aku mikir mungkin ada yang membutuhkan gitu kan kita kan kadang-kadang ya kayak orang-orang kayak yang punya YouTube channel kayak kita gitu ya, kita tuh nggak tahu gitu loh siapa yang ngedengerin video kita. Mungkin ada beberapa dari kalian yang perlu mendengar itu gitu loh. Jadi semoga itu membantu walaupun nggak nyambung sama isi readingannya. Oke, kita fokus apa yang akan terjadi di acara kumpul-kumpul lebaran nanti, dan apa yang akan terjadi kalau kamu mudik gitu kan, karena itu kan menjadi sebuah momok bagi banyak orang. Sendawa itu menjadi momok bagi banyak orang karena ya itu kayak sama aja kayak bukber, jadi kayak malah jadi beban sosial bagi yang menjalaninya. Karena apa tuh namanya, dia
dia tiba-tiba harus berhadapan dengan pertanyaan nyinyir, sekarang kerja di mana, kapan kawin, udah pacaran belum, terus kalau udah nikah udah isi belum, udah punya anak lagi, kapan ada adiknya. Oh my god, stop. Ya udah, kita bikin file 1, file 2, file 3 ya. Apa yang akan terjadi? Semoga ini buat lucu-lucuan juga sih. Ini walaupun tadi kayak di awal-awalnya aku bikin intro yang agak serem, ngomongin hal-hal kayak begitu, tapi ngomongin yang horor-horor gitu kan. Tapi ini sebenarnya buat lucu-lucuan aja sih. Aku yakin kalian udah bisa menyikapi hal-hal kayak gini karena ini kan kejadiannya setiap tahun dan udah bagian dari budaya kita ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, kok yang kayak ini kayak mau ikut. Oke, nanti kalau misalnya ada yang tidak jelas baru kita tambah-tambahin ya. Oh iya, terus kadang-kadang tuh kita bisa tahu siapa yang ngerjain kita. Kalian tahu nggak dari mana? Orang tuh kalau misalnya mau ngancurin hidup kita pakai energi ya, karena kadang tuh yang dia lakukan tuh kita dibikin kayak dia. Misalnya dia sakit-sakitan, dia pengen kita sakit. Misalnya dia orangnya boros, sering belanja sampai menemuin rumahnya, dia akan bikin kita kayak gitu sampai nggak bisa nabung. Dia misalnya kalau bisnis nggak pernah jadi-jadi gitu ya, dia akan bikin kita seperti itu juga gitu. Jadi kadang-kadang tuh aneh sih cara. Dan jangan pernah percaya orang yang sosok bilang, gue paling nggak percaya sama santet, gue nggak percaya gitu-gituan gitu. Karena orang-orang kayak gitu tuh kadang-kadang hanya ngomong kayak gitu untuk nutupin fakta bahwa dia pelakunya gitu loh. Dia orang yang dia orang yang mendalami hal-hal kayak gini. I am fearless. Nah ini jatuh pas aku lagi ngomong kayak gitu. Jadi jangan takut sama hal kayak gitu. Karena biasanya orang ngirim-ngirim kayak gitu emang tujuannya biar bikin kamu takut. Bikin kamu takut sama dia, pengen bikin kamu takut sama yang enggak gitu, padahal kamu harusnya cuma takut sama Tuhan. Dan seringkali mereka ngirim kayak gitu juga kalau nggak direstuin sama Tuhan nggak apa ya, nggak nyampe gitu, kepental sama dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin dia kayak sering nyupain kita supaya aura kita ketutup, supaya bisnis kita nggak sukses. Nanti dia sendiri yang bisnisnya nggak sukses gitu. Jadi kayak hal-hal yang dia sumpahin ke kita, yang dia tujukan ke kita, ujung-ujungnya balik lagi ke dia gitu. Jadi ingat ya, I'm fearless. Aku nggak tahu ya kenapa aku kayak terdorong banget ngomong hal kayak gini. Padahal nggak nyambung sama isi readingnya. 3, oke, kita start ya. Pal 1. Apa yang akan terjadi ketika kamu kumpul-kumpul lebaran atau buka puasa bersama. Jangan-jangan buka puasa bersama juga. Kan ada kan orang kayak mudik tapi kayak seminggu sebelumnya supaya karena dia dapet cuti entah gimana, mungkin dia udah ini kali ya, udah senior di kantornya gitu, jadi kayak enak gitu ngambil cutinya, atau dia WFH freelance terus dia bisa pulang mudik duluan gitu. Mungkin kamu kayak gitu, tapi aku ngerasa selain mudik, kamu juga masih sempet bukber sama orang-orang ini. Oke, kamu aduh. Sebenarnya aku ngelihat kamu adalah tipe orang yang pada dasarnya udah bahagia sama hidup kamu sendiri. Kamu itu cuman ngerasa insecure di saat-saat seperti ini. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh cuman insecure atau ngerasa bahwa hidup kamu tidak baik-baik saja dan pencapaian kamu tidak cukup. Bentar ya, aku mau nyalain AC dulu. Dan mungkin itu channel message juga ya. Mungkin kamu tuh kayak diminta untuk jangan cepet panas, jangan cepet kayak tersulut emosinya, karena aku ngelihat di sini ada banget gitu loh. Jadi kayak ini kan 5 of Wands ya, beda sama 5 of Swords. Kalau 5 of Swords itu bener-bener kayak apa ya, kayak energi berantemnya tuh berantem serius gitu, yang bener-bener kirim-kiriman sesuatu, atau kayak bener-bener kayak
saingan bisnis yang nggak sehat, atau kayak nyinyir-nyinyiran atau musuh-musuhan gitu. Kalau ini nih kayak cuman berantem mulut. Nah, kamu tuh kayak udah, aku ngerasa mungkin buat yang pilih PAL 1 ini, kalian tipe orang yang udah mempersiapkan jawaban-jawaban atas segala kenyinyiran yang kamu harapkan akan terjadi saat kumpul-kumpul nanti. Karena pada dasarnya ya, menurut aku, orang-orang yang ngejatuhin mental kamu itu, mereka sendiri nggak bahagia dalam hidupnya. Makanya mereka merasa perlu untuk ngejatuhin mental kamu. Padahal kayak alasan kenapa mereka misalnya nyerang kamu gitu ya, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kamu. Ada hubungannya, sebenarnya mereka melakukan itu karena dirinya sendiri. Misalnya gini, misalnya dia insecure sama apa ya, dia insecure sama misalnya penampilannya, atau misalnya dia insecure sama anaknya gitu. Anggaplah ini misalnya om, tante, atau kayak misalnya om atau tantenya ibu bapak kamu gitu kan, mbah kamu, tapi kayak bukan kakek nenek langsung gitu, mungkin kakak adiknya mbah kamu gitu yang suka kayak begini. Mungkin dia ngerasa bahwa misalnya dia nggak puas dengan performa anaknya gitu di karir atau dalam kehidupan atau dalam percintaan, aku nggak ngerti. Jadi alih-alih dia mengkritisi anaknya sendiri, mungkin si om, tante, mbah ini malah kayak ngejadiin kamu tuh kayak sansak, melampiaskan ke insecurean dia ke kamu. Jadi misalnya dia, anaknya tuh misalnya karirnya kurang bagus gitu ya, terus dia tuh kayak nanya, kamu sekarang kerja di mana? Padahal anaknya dia sendiri masih kayak gitu-gitu aja gitu. Tapi kayak dia tuh kayak pengen ngejatuhin mental kamu supaya dia bisa ngerasa puas sama dirinya sendiri atau kayak orang-orang di sekitarnya gitu. Jadi kayak sebenarnya dia minder, tapi dia kayak pengen ngeduluin kamu, kayak apa ya, kayak preemptive strike gitu. Dia pengen nyerang kamu duluan sebelum kamu sempet notice segala kekurangan dia. Padahal ya notice aja sih ya, maksudnya kayak aneh aja sih ya cara-caranya nih orang. Manusia kan psikologinya aneh-aneh ya, maksudnya sebenarnya orang ini nyerang kamu karena dia sendiri insecure, dan itu mungkin satu hal yang kurang disadarin sama orang ya. Itu sesuatu hal yang kurang disadarin sama orang itu, ketika dia nyerang kita, dia sendirinya tuh critical sama dirinya sendiri juga gitu. Maksudnya gini, misalnya orang yang suka menghina fisik orang gitu ya. Orang yang suka menghina fisik orang itu pada dasarnya orang yang kritis sama penampilannya dia sendiri gitu. Walaupun di permukaannya mungkin dia polished banget gitu ya, terpoles, terus kayak perlente atau gimana, atau rapi, atau kalau dandan tuh kayak yang selalu super ekstra gitu. Orang-orang kayak gitu, kalau dia mulutnya suka nyinyirin penampilan orang lain, dia sendiri tuh kayak dia keras sama dirinya sendiri gitu loh. Misalnya dia misalnya gini ya, misalnya dia suka ngata-ngatain orang tua gitu ya. Bukan ngatain orang tua alias parent ya. Maksud aku ngata-ngatain usia orang gitu ya. Ngata-ngatain usia orang, "Oh, lu udah tua, lu nggak malu masih punya YouTube channel," atau "Lu udah tua, lu nggak malu masih jadi aktor," gitu misalnya. Orang-orang kayak gitu yang mengkritisi kamu soal hal seperti itu, dia sendiri, coba kalian bayangin deh, pasti dia critical sama dirinya sendiri kan. Pasti dia, kalau dianya sendiri tua, nggak mungkin dia nggak mengkritisi dirinya sendiri. Misalnya dia bilang, dia misalnya ngata-ngatain kamu karena kamu udah di atas 30 tapi masih ngelakuin ini gitu. Tapi dia sendiri juga pada akhirnya akan jadi 30 kan. Dan ketika itu terjadi, dia tuh akan super stres gitu. Misalnya orang yang suka ngomentarin berat badan gitu ya. Orang-orang seperti itu kalau berat badannya sendiri berubah gitu ya, entah naik turun gitu ya, dia sendiri akan sangat stres gitu. Jadi dia kritikal sama dirinya sendiri, dia ngerasa rendah sama dirinya sendiri, dan ketika hal-hal yang dia kritikin ke orang lain terjadi sama dia itu yang paling panik gitu. Makanya kadang-kadang tuh kayak orang kayak gitu menurut aku sih nggak ngerti cara mengolah emosi ya. Banyak sih orang-orang dewasa yang sebenarnya dari segi usia harusnya udah dewasa, tapi kurang pinter mengolah emosi, itu aja sih. Jadi kayak kamu harus sadar bahwa masalahnya itu bukan di kamu.
Kan ada kan orang-orang yang nanya kapan kawin, atau misalnya sekarang kerja di mana gitu, karena budaya gitu, karena mereka udah terbiasa aja kalau di Indonesia tuh ya orang yang nanya kayak begitu gitu menurut dia. Terus itu jadi kebiasaan, dan menurut dia itu adalah sebuah bentuk kepedulian, padahal nyebelin gitu kan. Tapi kalau dalam hal ini lebih kompleks gitu. Ini bukan sekedar kayak tradisi orang Indonesia nanyain kabar saudara, enggak kayak begitu. Ini lebih lebih dalam, ini lebih kayak, karena pada dasarnya kamu orang yang happy. Kamu tuh happy, dan kamu tuh kayak di kehidupan kamu, misalnya di kantor gitu, kamu tuh udah jadi raja hutannya gitu loh, ngerti nggak? Kamu tuh udah di jalur yang bener, kamu udah cukup sukses dengan segala apa ya, kan kesuksesan itu objektif ya, kan relatif juga gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kamu starting pointnya emang kamu nggak privilege, ya apa yang udah kamu capai sekarang, asalkan itu lebih baik dari apa yang kamu punya kemarin, atau kondisi kamu saat lahir, itu kan udah pencapaian gitu loh. Ngerti nggak? Jadi kayak walaupun kamu kayak ngerasa tapi gue belum punya mobil Jerman gitu, sedangkan lo masih beli mobil Jepang gitu. Aku juga mobilnya mobil Jepang. Maksud aku gini loh, kamu tuh kayak mungkin orang tuh kayak apa ya, standarnya tuh karena kita kebiasaan ngelihat yang ekstrim-ekstrim di sosmed, misalnya di IG tuh orang mobilnya kalau bukan mobil Itali, mobil Jerman gitu. Jadi kita yang punya mobil Jepang tuh kayak yang ngerasa, kok gue masih gini-gini aja gitu kan. Padahal sebenarnya kalau emang pada dasarnya lu lahir dari keluarga yang sama sekali nggak punya mobil, atau lu orang pertama yang pernah kuliah di keluarga gitu, itu kan sebenarnya udah pencapaian, itu udah lebih baik dari kemarin gitu. Jadi sebenarnya kamu tuh udah cukup sukses gitu loh dalam hidup. Tapi karena orang ini justru dia yang gak sukses, dia jadi nyerang kamu untuk kayak mengobati rasa insecure-nya dia gitu sih intinya. Jadi itu sih yang harus kalian sadar. Dan kalau misalnya kalian masuk dengan pemikiran kayak gitu, kayaknya kalian mungkin lebih bisa menyikapi apa yang terjadi di acara lebaran nanti. Apa yang akan terjadi? Oke, jadi orang-orang tersayang yang sebenarnya tidak menyayangi gitu kan, orang-orang tersayang yang tidak menyayang, menurut aku sih ini intinya. Terutama yang perempuan ya, mungkin mulutnya tuh kayak yang bukan cuma nyelekit gitu, tapi kayak mulutnya pedes gitu. Jadi kayak ini orang-orang yang harusnya kamu percaya. Misalnya ini tante kamu gitu, ini namanya tante kamu gitu kan, harusnya kan yang namanya tante tuh kayak sayang gitu kan. Tapi kadang-kadang ada tante-tante tertentu tuh kalau misalnya anaknya udah ponakannya udah mulai dewasa tuh, ya ampun, jangan sampai sih aku sampai jadi orang yang kayak begini juga, jangan sampai banget. Tapi kadang-kadang tuh malah jadi nyinyir dan sinis ke ponakannya gitu loh, atau sepupunya yang masih kecil. Padahal tuh kayak, ya ampun, itu kan ponakan lu, itu kan sepupu lu gitu. Kayak kadang-kadang dia sentimen sama ibunya gitu ya. Misalnya kan ada kan, nggak semua keluarga itu kan akur ya. Ada juga misalnya kayak keluarga di mana misalnya si kakak atau adik perempuannya itu tidak akur sama ipar perempuan gitu kan. Ada kan kayak kakak adik ipar kamu tuh musuh gitu buat kamu, padahal kan harusnya kan akur ya. Kadang-kadang tuh kayak si orang ini mungkin dia sentimen sama iparnya, tapi dilampiasin ke ponakannya, dan kamu tuh ponakannya. Ada kayak begitu gitu. Jadi kayak aku sebenarnya menyayangkan sih kayak kondisi, kayak dinamika keluarga kamu ini, karena ini orang-orang yang harusnya menyayangi kamu, yang mengayomi kamu, tapi kayak mulutnya malah pedes, dan kadang-kadang tuh mereka malah bener-bener licik. Dan ini kayak udah terjadi berulang-ulang. Makanya aku gak heran kamu ngeklik video ini, karena ya ini emang mungkin kamu kemarin di video bukber aku kemarin pilih yang PAL 3 kali ya, yang sebenarnya kamu tuh udah sukses tapi kamu takut dinyinyirin gitu. Jadi kalau misalnya kamu kurang, kalau menurut dia kamu kurang, dia ngejatuhin mental kamu. Kok belum nikah sih, kok masih kerja kayak gini, kapan jadi manajer, kapan jadi supervisor, kapan jadi apa gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya kamu udah mencapai semua hal itu gitu, dia tetap akan nyinyirin kamu dengan
dengan kayak oh sombong ya sekarang gitu kayak oh my god, kayak kamu tuh nggak akan bisa bener gitu loh di mata mereka. Jadi aku ngerti kalau kenapa kamu ngeklik video ini, karena di mata mereka ya mereka udah determine, mereka tuh kayak udah apa ya, determine, bentar. Mereka itu kayak udah, bentar, aku harus mikir dulu bahas. Mereka itu pada dasarnya emang udah niat untuk ngebenci kamu gitu. Jadi kayak iktikadnya tuh emang dari awal udah nggak baik gitu. Jadi kalau kamu berhadapan sama orang yang emang determine atau kayak udah niat untuk ngebenci kamu melakukan hal sebaik apa pun akan tetap dia nyinyirin gitu. Misalnya kamu berbuat baik, dia akan nuduh kamu berbuat baik cuman untuk perhatian gitu, cuman untuk kayak pencitraan gitu. Dan emang sih jujur aja banyak orang di dunia ini yang berbuat baik cuman untuk diposting di sosmed, tapi kan enggak semua. Dan bisa jadi ketika kamu murni pengen ngelakuin hal baik gitu, orang ini tetap kayak nyari-nyari celah untuk ngejelek-jelekin kamu. Jadi aku paham sih, aku paham ya. Terserah kalian mau mudik atau gimana. Mungkin kalian harus mudik karena emang pengen ketemu orang tua gitu. Jadi aku ngelihat di sini juga selain orang-orang yang tidak menyenangkan ini, misalnya kamu gini, misalnya kamu akur sama sepupu kamu bestian gitu sama sepupu kamu, tapi nyokapnya atau bokapnya sepupu kamu ini yang nyebelin gitu. Jadi itu juga aku lihat di sini. Jadi kamu tuh sebenarnya pengen ikut acara lebaran ini atau mudik, kamu tuh tujuannya pengen ketemu sama orang-orang yang memang kamu sayangi. Misalnya kamu ngerantau gitu ya, kamu emang pengen ketemu sama bokap nyokap kamu yang memang kamu sayangi gitu, tapi kamu takut ketemu orang-orang yang di pinggirannya gitu, yang udah sepaket sama orang-orang yang kamu sayangin ini, tapi mereka nyebelin gitu. Jadi kayak misalnya gini, kamu bestian sama sepupu kamu, tapi tante kamu nyebelin banget, dan kamu gak mungkin ketemu sama sepupu kamu tanpa tante kamu, karena mereka udah sepaket gitu. Kalau misalnya sepupu kamu mudik, ya pasti tantenya ikut gitu loh, gak mungkin. Atau misalnya si sepupu ini cuman dateng kalau orang tuanya mudik, dia gak pernah mudik sendirian gitu, mandiri gitu, gak pernah. Jadi kamu kalau emang mau hangout sama si sepupu ini yang udah lama gak ketemu, ya terpaksa kamu ketemu sama nyokapnya gitu. Tapi sebenarnya aku gak ngelihat ada yang salah gitu loh dengan hidup kamu. Dia yang sebenarnya bermasalah. I will tell my friend I love them today. I will let go of something negative today. I am focused. Oke, jadi kamu tuh harus fokus sama orang-orang yang emang kamu sayangi dan sayang sama kamu gitu. Apa ya? Anggap aja apa yang diomongin tuh kayak anggap sambil lalu gitu loh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Terus kayak fokus sama orang-orang yang memang kamu anggap baik dan bestie kamu, yang emang temenan sama kamu. Terus kayak gimana ya, hubungan emosional kamu sama si orang yang nyinyir ini jangan dimasukin hati. Kayak hubungan emosional kamu sama orang ini, kalau bisa kayak gimana ya, putus hubungan emosional, gimana yang ngejelasinnya. Jadi kamu udah enggak secara emosional investasi di orang ini. Jadi energi kamu tuh tidak lagi kamu investasikan ke orang ini. Jadi kayak sel otak kamu tuh jangan dipakai untuk mikirin orang ini. Jangan abisin tenaga kamu untuk mikirin orang ini dan mengkhawatirkan orang ini. Kayak fokus aja sama yang baik. Dan ketika dia nyinyir kayak nggak tahu ya kalau kamu berani apa enggak gitu. Tapi kalau aku tuh kalau udah dinyinyirin sama orang kayak gini, literally aku tuh jalan pergi. Misalnya dia udah mulai nanya-nanya gak sopan kapan kawin gitu, aku kayak ngeliatin dia di matanya, aku diemin sedetik 2 detik, terus aku pergi. Literally aku berani loh kayak begitu. Dan sebenarnya kalau di keluarga aku juga mungkin karena bokap aku dihormatin ya sama kayak tante-tante om-om aku gitu ya. Walaupun kayak kadang-kadang aku ngerasa ada tensi, dinamikanya tuh agak awkward dan aneh. Mereka rata-rata gak berani sama aku karena mereka masih respect sama orang tuanya gitu, dan mereka tahu kalau mereka ngapa-ngapain aku bakal ngadu ke bokap aku gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak punya dinamika yang seperti itu, aku saranin kayak anggap aja kamu, intinya kartu-kartu ini tuh kayak energinya tuh menganggap kamu bahwa
kamu terlalu banyak memberi energi ke orang-orang yang negatif, padahal harusnya kamu lebih fokus sama yang orang-orang positif. Itu sih, itu aja sarannya. Jadi kalau misalnya kamu coba deh latih pikiran kamu untuk kayak enggak membiarkan omongan-omongan menyakitkan itu mengendap di otak kamu. Jadi kalau misalnya dia ngomong sesuatu yang menyakitkan, cepet-cepet alihkan pikiran kamu sebelum dia tuh kayak kamu masukin ke hati. Intinya sih jangan dimasukin ke hati, tapi kan ketika ketika kita masukin ke hati sesuatu, itu kan ada prosesnya kan. Pertama kita pikirin, terus kayak kita mikir kayak sialan tuh orang bla 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 gitu kan. Kayak anggap aja sambil lalu, terus cepet alihkan perhatian kamu sama hal yang menyenangkan. Di sini aku ngeliat tuh kan ini positif, dan kamu diminta untuk fokus sama si hal positif ini. Kalau aku bilang, coba deh kamu kayak misalnya bikin playlist podcast lucu atau kayak podcast horor yang kamu suka, terus kayak hiburan-hiburan yang menyenangkan gitu. Jangan datang dengan tangan kosong. Dan ketika kita mikir jangan datang dengan tangan kosong dalam hal mudik atau acara lebaran, biasanya kan kita mikir ngebawain sesuatu untuk orang lain kan. Nah, dalam hal ini aku ngerasa kamu tuh diminta untuk ngebawa sesuatu untuk diri kamu sendiri. Jadi bawalah sebentuk hiburan. Misalnya kamu bawa charger HP gitu ya, misalnya kamu nggak mudik terus kamu cuman ke rumah saudara deket gitu ya, bawa power bank gitu biar kamu bisa ngonten di kamar sendirian, bikin TikTok di kamar sendirian, pokoknya bawa novel, bawa jurnal sangat disarankan sih, bawa jurnal dan alat tulis supaya kamu bisa kayak ngeluarin perasaan kamu kalau emang kamu masukin hati. Tapi aku kayak kamu harus bikin diri kamu sendiri tuh terdistraksi dari omongan-omongan ini. Jadi ketika misalnya si tante mulai ngomong nyinyir gitu ya, misalnya ngomentarin berat badan kamu, aku punya tuh satu tante yang nggak sopan kayak begitu, kayak yang dikomentarin tuh selalu fisik gitu. Jadi ketika dia ngomong hal itu gitu, kamu nyendiri terus kayak dengerin podcast yang menyenangkan, dengerin yang lucu-lucu, atau kayak langsung ngejurnal. Itu menurut aku tahap terakhir ya. Kalau kamu udah nggak bisa ngelupain hal menyakitkan yang diomongin orang ini, baru kamu ngejurnal. Tapi awal-awalnya aku saranin kayak cari hal-hal yang menyenangkan dulu. Entah itu kamu baca novel, entah itu kamu nonton sesuatu, nonton konten, entah kamu apalah, pokoknya kamu harus membawa sesuatu yang bikin kamu seneng. Atau bahkan kamu bisa bawa cemilan gitu ya, terus kamu nyemil-nyemil aja gitu. Kalau misalnya nyendiri, mojok, nyemil-nyemil gitu. Itu aja sih. Jadi kayak kamu memang terlalu ngasih orang ini energi yang sebenarnya mereka tuh nggak berhak atas energi kamu gitu. Kamu tuh kayak terlalu memberi mereka energi padahal mereka tuh enggak. Kan orang yang berhak ngedapetin energi kita kan orang-orang tertentu ya. Maksudnya enggak semua orang mentang-mentang dia teman atau saudara atau keluarga gitu. Enggak semua orang itu berhak ngedapetin energi kita. Energi itu harus mereka earn gitu, harus mereka dapat. Mereka tuh memang harus berhak membuktikan diri bahwa mereka tuh berhak ngedapetin energi kita gitu. Misalnya mau jadi teman aku gitu ya, dia harus membuktikan diri dulu bahwa dia orang baik gitu. Kalau misalnya ternyata aku tahu bahwa dia bukan orang baik, aku sih pada dasarnya selalu menganggap orang, pas awal aku positive thinking dan selalu berasumsi bahwa dia orang baik gitu kan. Kayak bukan berprasangka buruk. Jadi aku tuh pada dasarnya tidak berprasangka buruk, tapi ketika aku udah menganggap orang itu orang baik dan tiba-tiba terbukti bahwa dia bukan orang baik, aku langsung cut off gitu loh. Walaupun kadang-kadang dalam banyak hal gitu ya, sebenarnya saking berprasangka baiknya tuh kadang-kadang nggak notice bahwa dia tuh kadang-kadang tuh suka melakukan hal-hal yang sebenarnya patut dipertanyakan gitu. Kayak misalnya perbuatannya tuh mungkin kayak, kenapa ya ini orang kayak begini gitu ke aku gitu. Ya terjadi hal kayak gitulah. Tapi nggak semua orang itu intinya
berhak ngedapetin energi kita, waktu kita, atau companionship, atau apa ya, pertemanan kita atau persaudaraan kita gitu. Kalau memang mereka terbukti bahwa mereka nyebelin atau kayak berhati jahat gitu, ya nggak perlu gitu loh kamu kasih energi, nggak perlu mikirin mereka, nggak perlu kayak, ya oke lah ya, mungkin kalau orang-orang yang pemikirannya lebih tradisional, silaturahmi itu penting gitu, tapi silaturahmi itu kan kayak penting ketika kamu jaga silaturahmi itu sama orang yang bukan menguntungkan sih, tapi membawa energi positif ke kehidupan kamu gitu. Kalau dia cuman bikin kamu stres atau ngerusak mental health kamu gitu ya, kayak kesehatan mental kamu jadi terganggu sama orang ini, ya aku ya itu mau disilaturahmiin kayak gimana pun orang yang nggak berubah buat apa gitu loh. Karena aku udah bilang kan tadi untuk si PAL 1, dia tuh memang udah determined, dia tuh memang udah berniat dan udah nggak bisa diusik lagi, kayak udah mendarah daging dan udah kayak membatu di hati dia bahwa dia nggak suka sama kamu, apapun yang kamu lakukan itu nggak akan mengubah gitu. Aku kemarin habis nonton ini, aku sumpah ya, aku tuh kayak terinspirasi sama si channel jejak tapal batas, tapal tanpa jejak batas, tanpa batas, jejak tanpa batas atau tapal whatever lah, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Aku tuh terinspirasi banget sama omongan dia yang dia bilang kalau misalnya orang, apa dia yang bilang apa bukan ya, tapi dia bilang kalau misalnya ada orang yang ngirim sesuatu ke kita, jangan harap orang itu akan berhenti gitu. Kalau dia udah benci, dia akan ngirim aja seumur hidup. Jadi tugasnya kita untuk kayak ngejaga diri kita aja gitu. Aku lupa deh dia yang ngomong apa bukannya. Anyway, PAL 2, moga-moga ini nggak sepanjang yang PAL 1 ya. Moga-moga ini lebih simple. Orang-orang yang kamu khawatirkan ini memang sudah ngepoin kamu dari internet. Dan ini sekelompok, kamu sering jadi bahan obrolan di grup atau chat. Dan mereka tuh kepo banget sama segala rahasia hidup kamu. Rahasia hidup kamu. Enggak rahasia sih, tapi mungkin kamu orang private gitu ya. Kamu bukan orang yang dikit-dikit tuh kayak mengumbar kehidupan kamu. Misalnya kamu kayak punya satu Finsta atau Insta private dan kamu kayak ngomong hal-hal penting di situ. Terus kamu punya satu yang untuk kayak nggak tahu ya, mungkin akun bisnis, akun influencer, dan itu aja yang terbuka. Tapi intinya sih mereka tuh ngelihat mereka tuh selalu punya hal negatif untuk diomongin tentang kamu. Misalnya gini, aku punya temen dari SMA yang sukses banget, oh my god, dia tuh kayak punya perusahaan berlian gitu. Dan aku ngelihat gak ada yang salah gitu loh dengan kehidupannya dia. Udah nikah sama orang baik gitu ya, suaminya juga sukses, dia sendirinya juga kayak sukses dalam hal yang menurut aku tuh hebat banget gitu ya. Jarang perempuan kayak berhasil di bidang itu gitu ya. Dan dia tuh kayak pokoknya dia tuh kayak perempuan yang inspirational aja menurut aku. Tapi ada beberapa orang yang kayak benci mendarah daging sama dia. Apapun yang dia lakukan akan salah di mata mereka, padahal gak ada yang salah. Dan itu yang aku lihat di kamu. Dan kamu tuh sering jadi obrolan di grup chat. Tapi aneh ya, maksud aku kalau misalnya ada grup chat keluarga, harusnya kan kamu juga bagian dari grup chat itu. Atau mereka punya grup chat lain, atau misalnya mereka sering chat-chat di, kan kalau misalnya keluarga gitu ada klik-kliknya juga kan, maksudnya kan enggak semua keluarga besar itu langsung ngumpul, kayak ada circle-circle tertentu, tante ini sama tante ini deket, terus sepupu ini sama sepupu ini sama tante ini deket gitu. Kayak mungkin ada satu kelompok yang kamu khawatirkan, dan mereka tuh kalau misalnya ke kayak praktisi gitu ya, kayak tarot reading tuh yang dia tanyain tuh kamu gitu loh. Ngeri. Ngeri. Tapi orang-orang ini mulutnya nyinyir aja sih. Mulutnya nyinyir,
Karena mereka tuh merasa terancam sama kamu. Aku nggak tahu kenapa mereka merasa terancam sama kamu. Padahal kan ini kalau misalnya kamu kumpul-kumpul lebaran sama mereka atau mudik atau gini, atau bisa ini kan kita temanya mudik juga ya. Bisa juga ini kayak misalnya kamu merantau gitu ya. Terus kamu balik ke Indonesia atau kamu balik ke kampung halaman kamu gitu ya. Terus misalnya kamu lagi kuliah nih di luar atau di luar negeri, di luar kota, di mana kek gitu kan, atau kamu kerja di luar kota, kamu aslinya dari daerah terus kamu ke Jakarta, otomatis teman-teman sekolah kamu adanya di kampung halaman kamu kan. Nah ketika kamu mudik, kamu akan dikepoin sama orang-orang ini, tapi mereka udah ngepoin kamu dari sosmed sih aku ngelihatnya. Iya, ini kayaknya ini khusus buat yang merantau dan SMA atau kuliahnya di tempat dia mudik ya. Kalau misalnya misalnya itu bukan situasi kamu, mungkin ini bukan reading kamu pilih file lain. Karena ini aku ngelihatnya misalnya gini, misalnya kamu di Jawa Timur, kamu SMA, terus kamu kuliah di Jakarta, terus kamu misalnya S2 misalnya di Belanda gitu, anggap gitu. Nah, kamu pulang kampung ke Jawa Timur, otomatis ketemu teman-teman SMA kamu kan. Nah, teman-teman SMA ini yang kamu khawatirkan, karena kamu tahu mereka bakal ngajak reuni, atau kamu mungkin bakal papasan sama mereka. Kalau di kota kecil kan gitu ya. Maksudnya kalau di kota kecil tuh kayak papasan sama orang tuh kayak gampang banget gitu loh, nggak kayak di Jakarta. Maksudnya kayak misalnya kamu cuman mau beli cuman mau beli beras, cuman mau beli notebook gitu ya, di toko alat tulis di pusat kota, papasan sama ini, papasan sama itu gitu, kayak gampang banget. Mereka tuh nganggep kamu mereka tuh nganggep kamu saingan. Mereka nganggep kamu itu tapi ini menyedihkan sih. Aku ada kayak vibes sedih gitu kayaknya ya. Untuk file ini ada beberapa dari mereka yang orang tuanya tuh nyinyir ke mereka dan selalu ngebanding-bandingin sama kamu gitu. Jadi kamu tuh kayak sebenarnya ya, walaupun mungkin orang-orang ini kayak memandang kamu kayak misalnya gini, dari omongan orang-orang ini mungkin kamu beranggapan bahwa mereka memandang kamu rendah. Tapi jangan salah, itu bukan sebenarnya yang terjadi. Yang ada di dalam hati mereka tuh nggak kayak begitu. Mereka mungkin kayak ngejelek-jelekin kamu atau ngerendah-rendahin kamu. Gitu aja sombong gitu, atau gitu aja udah biasa kali, B aja gitu, kayak misalnya kayak gitu. Tapi dalam hatinya mereka tuh insecure. Dan yang menyedihkan itu mereka itu insecure-nya karena mungkin orang sering ngebanding-bandingin kamu sama mereka gitu. Misalnya gini, misalnya dengan Three of Cups in reverse ini, aku ngelihat jangan-jangan mereka ini dulu temen satu kelompok kamu gitu, satu geng kamu gitu. Kayak misalnya ada satu circle, terus kamu doang yang berhasil merantau, atau kamu doang yang berhasil melakukan sesuatu gitu. Terus kayak dia tuh jadi entah orang tuanya mulutnya nyinyir dan suka ngebanding-bandingin mereka sama kamu, atau mereka sendiri tanpa disuruh siapa-siapa otomatis ngebandingin dirinya sama kamu gitu loh. Jadi kayak kan kita satu SMA ya, dulu dia lebih, mohon maaf nih ya aku ngomong kayak gini, mungkin dulu dia tuh lebih privilege dari kamu gitu. Misalnya temen berempat gitu misalnya, terus kayak misalnya ada satu orang yang misalnya dia tuh secara ekonomi kurang, tapi ujung-ujungnya dia yang paling dia yang paling sukses. Karena ya gitulah, orang kan kalau misalnya dia lahir tanpa privilege, dia tuh kayak kayak ada api dalam dirinya untuk sukses gitu. Dia pengen keluar dari kayak situasi ekonomi yang tidak memadai gitu. Jadi mungkin kamu itu orang yang kayak ambisius gitu loh. Kamu orang yang ambisius. Nah, orang-orang ini mungkin pas masih kecilnya mereka tuh lebih hebat dari kamu. Mereka mungkin kayak misalnya tas sekolahnya ganti tiap tahun, kamu enggak. Mereka tuh kayak punya tempat pensi yang lucu-lucu, kamu enggak gitu. Terus kayak hal kecil gitu tuh kayak udah bisa bikin mereka sombong. Misalnya kamu dulu kayak mereka udah pakai iPhone, kamu belum gitu kan. Nah, terus setelah lulus SMA, terus kuliah, terus kamu bisa punya karir yang bagus gitu, kamu tuh
melesat jauh, ngelewatin mereka. Terus atau kalau itu belum terjadi, mereka sebenarnya udah ngeliat potensi kamu gitu loh. Jadi kadang-kadang kan orang tuh kayak bisa ngeliat potensi kita lebih dulu dari kita sendiri, karena kitanya insecure. Kan yang namanya manusia kan pasti self critical ya, kayak terlalu kritis sama dirinya sendiri gitu kan. Terus kamu kayak mikir, gue nggak mungkin kayak begini. Sementara orang-orang di sekitar kamu ngelihat, oh dia bisa kok ngelakuin ini gitu. Dia punya bakatnya, looknya udah oke gitu, kayak udah sesuai yang diinginkan industri gitu kan. Dia tahu kamu sebenarnya bisa, dan sebenarnya dia sering ngebanding-bandingin dirinya sama kamu gitu. Tapi dia itu pengen nyetop kamu sebelum kamu benar-benar melesat. Nah, ini mungkin nyambung ya sama yang aku omongin di awal video ini. Tadi kan di awal video ini aku ngomongin orang yang suka ngirim-ngirim kayak hal-hal horor gitu kan, kayak ngirim santet, ngirim guna-guna gitu. Kadang-kadang kan mereka tuh kayak tujuannya tuh kayak pengen nutup aura kita supaya kita tuh nggak bisa sukses kan, nggak bisa dilihat orang ketika kayak orang yang nutup toko tapi yang ditutup manusianya gitu kan ada ya orang-orang kayak begitu. Itu karena mereka udah ngeliat potensi kita. Dia tahu kita punya, misalnya punya skill, kita punya kemampuan, kita punya pendidikan, kita punya penampilan yang udah sesuai dengan mimpi kita, tapi dia tuh kayak pengen aja gitu loh, kita tuh terhalang-halang. Dan kalau misalnya kita sukses dan dikenal banyak orang, dia lebih susah nyakitin kita, iya kan? Kayak misalnya gini, misalnya kamu kayak kemarin deh, aku kemarin nonton di Jejak Tapal Batas. Sumpah aku kenapa ya ngomongin channel itu terus. Aku tuh kemarin ngeliat di Jejak Tapal Batas yang selebriti yang meninggal, yang disantet sampai meninggal itu orangnya apa nggak nyesel ya pelakunya gitu, maksudnya. Ya bukannya mau fitnah atau gimana, tapi kayak karena emang nggak ada buktinya ya, tapi pelakunya apa nggak nyesel? Karena yang kelakuan dia tuh dilihat se-Indonesia, saksinya tuh se-Indonesia. Nah, mungkin orang-orang yang benci sama kamu ini, walaupun kamu mungkin sekarang merasa belum sukses gitu ya, dia itu takut kamu bisa terkenal, dia takut kamu bisa sukses, karena kalau kamu dikenal banyak orang dan dia ngebully kamu, either orang akan nuduh dia iri, julid, lu cuman iri doang, iri bilang bos gitu kan, atau apa yang dia lakukan akan dilihat banyak orang gitu loh. Iya, aku ngerasa kayak begitu. Jadi either kamu emang udah sukses, atau dia baru ngeliat potensi kamu bisa sukses, dan dia takut banget kalau misalnya kamu jadi orang terpandang di lingkungan kamu, atau kayak mungkin kamu disegenin di lingkungan kamu, atau punya reputasi tertentu di lingkungan kamu, dia lebih susah nyakitin kamu gitu loh. Nyakitin orang yang powerful, yang punya banyak kuasa itu kan susah, ya kan? Tapi nyakitin orang yang lebih lemah dari kita pastinya lebih gampang. Makanya dia pengen kamu tetap lemah itu loh. Dan aku ngelihatnya tuh kayak mereka tuh kayak nganggep kesuksesan kamu itu nih. Ini kan awan nih. Awan ini kan ketika kita ngebaca si awan, kita harus ngelihat sisi gelapnya tuh yang mana. Di semua kartu Lenormand tuh standar, awan itu ada sisi terang, sisi gelap. Sisi gelapnya ini kamu dianggap sebagai sebuah beban dalam hidup dia. Tapi bebannya itu bukan beban kayak dia harus ngebiayain hidup kamu, enggak. Tapi dia kayak eksistensi kamu hidup aja itu udah beban gitu loh. Kamu eksis, kamu ada di dunia ini, jalan dalam keadaan hidup itu kayak menurut orang ini nih beban. Dan bebannya itu dari komunikasi, entah dia itu dinyinyirin sama keluarganya karena dia nggak sesukses kamu, atau bisa juga dia tuh ngerasa kalau misalnya kamu jadi terkenal, atau kamu sukses, atau kamu dikenal banyak orang, dia nggak bisa seenaknya sama kamu. Itu yang ditakutin. Karena ini star in reverse gitu loh. Aku nggak tahu apakah ini berarti dia ngepoin kamu lewat sosmed, atau dia takut kamu terkenal di sosmed, atau dia ngelihat potensi kamu untuk kayak berinovasi atau kerja di bidang ristek, terus dia kayak ngerasa dengan kesuksesan kamu tuh itu akan jadi
apa tuh beban bagi dia, entah beban mental kayak dia jadi insecure atau apa, atau kayak dibanding-bandingin orang. Yang jelas kayak kesuksesan kamu itu merusak hubungan di grup ini gitu, di kelompok pertemanan ini. Em, aku cenderung melihat ini kayak energinya temen ya, bukan keluarga. Kalaupun ini keluarga, ini kayak mungkin masih seumuran kamu, kayak sepupu jauh gitu. Ini kayak bukan tante-tante nyinyir atau mbah-mbah nyinyir gitu, bukan. Dan orang ini kayak ngerasa bahwa harusnya kalian tuh setara. Aku ngeliat dari ininya loh, dari selendang ini kan dia kayak begini nih, si Three of Cups ini. Aku ngerasa bahwa sebenarnya kalian tuh, mereka di mata mereka gitu ya, either harusnya dia udah sesukses kamu, dia punya apa yang kamu punya, atau tanpa disangka-sangka kamu jauh lebih sukses dari yang mereka sangka gitu. Kayak aku bilang kemarin, aku tuh dulu pas SMA punya temen, dia tuh kayak, oh my god, aku sumpah salut banget sama orang ini. Dia tuh kayak ditelantarkan sama nyokapnya, tinggal sama tantenya, dan dia tuh kayak ya kebayang lah ya, orang yang ditelantarkan orang tuanya sampai harus tinggal sama tantenya. Tapi sekarang tuh kayak menurut aku ya, kayaknya di angkatan dia paling hebat deh. Dan dianya sendiri emang dia tuh bukan tipe orang yang kayak apa ya, nyari pasangan untuk elevate dia, enggak. Dia bukan nyari pasangan yang bisa menguntungkan dianya sendiri emang udah hebat, makanya dia dapat pasangannya kayak begitu gitu loh. Dan itu kayak aku kalau ngeliatin orang-orang yang julid sama dia tuh kayak oh my god gitu, kayak kenapa lu nyerang fisik suaminya lu, kenapa lu kayak nyinyir, kayak karena mereka tuh kadang-kadang nyinyir, tapi kayak aku nggak ngeliat apa yang salah dengan kehidupannya. Harusnya tuh kayak malah kenapa lu nggak malah kagum gitu, kenapa lu nggak malah terinspirasi untuk melakukan hal itu. Tapi dalam banyak hal ya, aku ngelihat banyak orang yang ketika ngelihat orang hebat gitu ya, dia tidak bisa terinspirasi karena dia udah nyerah, udah hopeless bahwa dia tidak akan pernah bisa seperti itu. Dan aku ngedapetin energi seperti ini ya, aku sih dan orang kayak gitu ya, mau kita semangatin kayak apapun enggak akan mempan gitu loh. Kayak aku punya temen misalnya, dia nggak semangat, terus aku semangatin, aku bantuin, lu coba lu bikin ini, lu bikin itu gitu, dan aku tuh ngebantuin bisa, dan aku tuh bisa gitu loh ngedukung dia sampai dia bikin apa gitu. Tapi ya kalau misalnya dianya udah pesimis dulu, padahal aku sendiri ngeliat potensi dia, seperti aku bilang tadi kan, misalnya kita sebagai orang luar kadang-kadang ngeliat potensi orang, padahal orangnya itu sendiri insecure gitu. Terus kita ngebantuin orang kayak gitu, tapi kalau dia dalam dirinya sendiri aja tetap insecure dan percaya bahwa dirinya nggak bisa, padahal kita sebagai orang luar tahu dia bisa, dia punya cukup skill untuk itu, dan dia tuh kayak punya bakat untuk itu. Tapi kalau dia emang nggak mau, ya nggak, kita sebagai orang yang pengen ngebantuin dia tuh kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Nih, I am driven, damn. Tuh kan bener, I am driven ini artinya kayak aku ambisius, I am confident, I am fearless. Jadi kamu tuh pemberani, kamu itu pede, dan kamu itu driven gitu. Jadi kalau aku sih ngerasanya ini ya seperti aku bilang tadi lah, ya bisa dan aku ngerasa beberapa dari mereka tuh udah pernah kayak usaha ngirim-ngirim sesuatu ke kamu. Mungkin ini ya alasannya kenapa aku tadi pas di awal-awal video tuh belum tuh kayak udah ngomongin yang black magic gitu, karena dia pernah gitu loh ngirimin paket ke kamu. Ada beberapa dari orang ini, nggak semua sih, nggak semua. Tapi ya itulah. Dan ini ingat ya, I am fearless. Karena seperti yang aku bilang tadi, orang yang emang udah pernah ngirim sesuatu ke kamu nggak akan stop. Kalau dia udah benci, kalau dia udah sebenci itu sama kamu, dia nggak akan stop. Bayangin betapa gini deh, bayangin level kebencian orang yang bisa sampai ngirimin sesuatu ke kamu. Ya, pertama dia harus keluar dari rumahnya, dia harus ngeluarin uang transport, atau dia harus kayak berkendara ke lokasi si praktisi. Terus dia tuh kayak, aku kayak kadang-kadang tuh nggak kebayang gitu, udah gitu lu ngeluarin duit sebanyak itu, sugar daddy gue aja nggak pernah bayar sebanyak itu buat gue gitu loh. Oh my god, kayak
Nggak, bercanda. I don't have a sugar daddy ya. Aku nggak punya sugar daddy. Tapi ibaratnya tuh kayak orang yang ngebenci kita sampai datang ke praktisi, ngirim kita macem-macem, bayar dukun segala macem-macem. Lu ngebayar dukun lebih banyak dari sugar daddy gitu. Kayak segitunya kah mereka sampai rela mengeluarkan segitu banyak duit cuman buat kita gitu. Kayak nggak habis pikir sih, kadang-kadang aneh aja. Dan kadang-kadang orang-orang yang melakukan ini nih orang-orang yang benar-benar nggak kita sangka, kayak orang-orang yang bilangnya tuh kayak yang gue mah nggak percaya gitu-gituan. Itu justru orang yang bermain gitu. Kayak misalnya gini. Dan satu hal lagi ya yang orang ini enggak suka. Ketika kita udah sukses atau misalnya udah dikenal untuk sesuatu gitu, kita tuh kadang-kadang lebih jarang dicurigain gitu. Misalnya gini, dan itu kadang-kadang aneh sih. Jadi kayak misalnya gini, aku kalau misalnya di circle aku tuh kayak dikenal sebagai si mistis. Aku tuh orang yang dikenal tiap hari pasti dengerin podcast horor. Dikit-dikit pikirannya mistis. Dikit-dikit ngelihat ada bunyi apa aneh dikit langsung mikirnya ke arah mistis. Aku yang koleksi tarot, aku yang punya channel tarot, aku yang dikit-dikit tuh kayak cerita-cerita horor gitu kan. Jadi orang tuh udah kenal aku tuh memang kesukaannya itu. Tapi orang seperti kita gitu ya, yang emang suka tarot, yang emang suka podcast horor gitu, sebenarnya kita tuh kayak lebih hati-hati dalam bertindak gitu. Kita tuh lebih enggak mungkin, lebih kemungkinan orang seperti kita untuk ngirim-ngirim santet dan guna-guna itu sebenarnya lebih kecil dari orang yang suka gembar-gembor bilang gue nggak percaya santet. Kalau lu bisa buktiin gue ada santet, gue kasih Avanza gitu. Orang-orang kayak gitu tuh sebenarnya menurut aku yang patut dicurigain. Karena dalam kehidupan aku sendiri, orang-orang yang ngirim ke aku itu tuh kayak orang-orangnya tuh benar-benar nggak disangka-sangka. Justru orang-orang yang di permukaannya tuh terlihatnya tuh ya, kesannya tuh dia tuh hidupnya jauh dari hal begituan gitu. Tapi kenyataannya dia pelakunya gitu loh. Jadi kayak mungkin dia ngerasa si Paul 2 ini, mungkin temennya itu ngerasa bahwa kalau misalnya kamu udah dikenal, kamu itu akan lebih, ya namanya orang ya, makin sukses, makin terkenal, perilakunya makin hati-hati dong. Nggak mungkin lu udah makin terkenal tapi kelakuan lu makin nggak bener gitu. Itu orang yang makin terkenal tapi kayak kelakuannya makin nggak bener, atau makin sukses dan kelakuannya makin nggak bener, itu orang yang tidak ngerti cara ngehandle kesuksesan. Karena orang yang udah lama sukses dan sukses beneran tahu bahwa makin lu kaya, makin lu terkenal, makin lu sukses, lu makin harus hati-hati bertindak. Makanya kalau misalnya ngeliatin orang old money gitu kan, mereka tuh kayak kalem, pendiam gitu. Bukan jaim, tapi kayak udah nalurinya tuh kayak begitu gitu. Lu nggak bisa kurang ajar, lu nggak bisa kayak sembarangan, lu kayak nggak bisa sombong, lu nggak bisa nggak bisa sembarangan aja gitu dalam bertindak gitu. Jadi kayak dia juga ada ketakutan, selain kalau misalnya kamu sukses, kamu makin dikenal orang dan dia makin susah untuk ngebully kamu. Selain itu juga orang makin percaya, dia tahu, nih orang nggak tahu ya gimana caranya, tapi orang ini tahu bahwa kamu akan jadi orang sukses yang nggak asshole gitu loh. Kamu bakal jadi orang yang semakin sukses, kamu tuh semakin anggun, semakin kayak padi tuh kayak makin merunduk gitu loh. Kamu tuh makin sukses, makin humble, sehingga dia itu akan kehabisan bahan untuk ngejelek-jelekin kamu gitu loh. Kayak kayak misalnya kalau misalnya kamu masih struggle gitu, kamu masih berjuang, mungkin kamu akan melakukan banyak kesalahan dan dia kayak bisa ngecengin kesalahan itu. Dia bisa kayak ngejelek-jelekin kamu, nyalah-nyalain kamu. Tuh kan dia blunder gitu. Tuh kan dia blunder gitu. Tapi kalau misalnya kamu udah di atas gitu, kamu kayak pembawaannya tuh lebih tenang dan dia akan lebih susah nyari-nyari kesalahan kamu. Itu juga sih aku ngelihatnya kayak aneh. Tapi kalau misalnya ini bukan keluarga kamu untuk PAL 2, kalau ini kamu mudiknya itu takut sama alumni SMA kamu misalnya, ya kamu nggak usah datang ke reunian mereka, bisa nggak ya?
Nggak tahu sih. Tapi itu aja sih. Kayaknya buat si pile 2 ini menurut aku, tanpa aku ngasih advice ke kamu, coba aku mau kasih advice ke kamu deh. Kasihan si pile 2 ini harus dikasih advice lah. Masa nggak dikasih advice? Karena aku bisa relate sih sama si pile 2 ini. Jadi aku kayak kasihan kalau nggak dikasih advice. Oke, advice buat pile 2 ya. Oh, kamu diminta untuk datang sih. Datang aja. Datang aja, tapi jaga jarak dan lindungi energi kamu. Jadi kamu kayak jangan gampang tersentil sama omongan mereka, jangan gampang terpengaruh sama omongan mereka. Kamu bakal jadi pusat perhatian sih dalam hal positif ya, dalam hal positif. Dan sebenarnya ya, walaupun ada beberapa oknum yang benci sama kamu, sebenarnya masih banyak yang sayang sama kamu. Jadi kalau kamu lagi berpikir, gue mudik nggak ya, gue ikut nggak ya ke acara kumpul-kumpul lebaran ini gitu, reuni kayak misalnya apa sih namanya, halal bihalal, ikut nggak ya? Ikut aja, karena selain orang yang kamu khawatirkan itu, masih banyak orang yang suka sama kamu. Kayak misalnya gini, teman aku yang udah sukses itu kan banyak ya yang ngebenci, tapi buktinya masih ada aku tuh yang masih kayak wow hebat, selamat ya gitu, yang masih ada kok. Dan kamu tuh bakal jadi bahan, kamu bakal masuk sosmed, kamu bakal jadi bahan omongan. Oh, banyak kok yang masih sayang sama kamu. Datang aja. Kamu tuh cuman khawatir sama beberapa oknum. Nih, kamu khawatir sama beberapa oknum yang sebel sama karir kamu gitu. Tapi sebenarnya kalau asal kamu jaga diri, jaga energi kamu, dan hanya bergaul sama orang-orang yang baik sama kamu, dan kamu kayak apa ya, bisa tetap humble gitu ya, karena di sini kamu bakal jadi pusat perhatian, dan kamu jadi pusat perhatian untuk hal-hal yang ini ya. Dan kamu nggak usah terlalu pamer kekayaan gitu ya. Aku nggak nuduh kamu tukang pamer kekayaan ya, tapi kadang-kadang kan kita kayak hanya menjalani ke apa ya, realita hidup kita, tapi orang tuh nganggapnya itu sombong gitu. Padahal ya kalau misalnya gini, misalnya aku misalnya ada orang yang terbiasa makan mie instan yang harganya 10 ribuan, terus ada yang terbiasa makan mie instan 20 ribuan gitu. Kan kadang-kadang yang makan mie instan 20 ribuan itu nggak ada maksud untuk pamer atau sombong, karena itu memang dia udah biasa aja gitu loh makan yang kayak begitu. Itu memang realita hidup dia gitu. Jadi kayak aku ngerasa kalau tapi gimana ya, aku walaupun kartunya bilang kamu harus humble, aku secara pribadi gitu ya, aku tuh paling enggak setuju kalau misalnya orang, ini pendapat pribadi aku ya, bukan pendapat si kartu, aku tuh kurang setuju kalau kita tuh harus kayak apa ya, menyesuaikan diri sih boleh, tapi jangan sampai kayak kamu tuh hidupnya tuh jadi stop untuk ngejaga perasaan orang. Apalagi ngejaga perasaan orang yang emang niatnya tuh kayak nyinyirin kamu gitu loh. Ngapain ngejaga perasaan orang yang gampang julid, terus dikit-dikit iri, dengki gitu. Kayak maksudnya orang yang iri dengki, keirian dan kedengkian dia itu masalah pribadi dia dong, ya nggak? Kayak kalau misalnya dia gampang iri dan dengki, berarti kan masalahnya itu dia susah menjaga, dia itu kesulitan menjaga emosi dia tidak bisa mengontrol dan mengolah emosi dia, ya kan? Dia tidak bisa mengolah perasaan dia. Padahal misalnya dia harusnya udah dewasa, udah ngerti cara mengolah perasaan, perasaan gue gini, sebenarnya gue insecure. Dia tuh nggak punya self awareness, dia tuh kayak nggak punya kesadaran diri untuk kayak belajar dari perasaan dia dan kayak benar-benar mendalami perasaan dia. Oh, gue lagi iri nih, kenapa sih gue iri? Oh, gue insecure. Gimana ya caranya supaya gue nggak insecure gitu kan? Kalau orang bener kan kayak begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang dari segi kedewasaan tuh kurang, dan dia tuh kayak julid ya,
dia lampiasin gitu loh kejulitannya, dia keluarin kejulitannya, jadi kayak nyinyirnya tuh keluar, mulutnya tuh nggak bisa dia kontrol gitu. Ya itu kan sebenarnya masalah dia ya. Jadi aku sebenarnya kurang kurang setuju kalau kita harus mengubah gaya hidup kita cuman untuk ngejaga perasaan orang yang nyinyir. Tapi ya di sini dibilangnya untuk saat ini ya nggak tahu ya, mungkin karena lebaran gitu, mungkin kamu diminta untuk berbesar hati. Tapi aku ngelihat ini cuman oknum sih yang kamu takutin. Kebanyakan orang sayang sama kamu, dan kamu tuh bisa jadi inspirasi bagi banyak perempuan, terutama perempuan-perempuan yang pemikirannya masih tradisional gitu ya. Kamu tuh inspirasi bagi mereka. Banyak orang yang kayak pengen motoin kamu dan nge-tag kamu gitu, kayak seneng aja gitu loh, mereka bangga punya teman kayak kamu. Dan mereka tuh pengen tuh kayak jangka panjang tetap temenan sama kamu, karena ada beberapa orang ya, aku nggak tahu ya menurut kamu ini positif atau negatif, karena kan nggak semua orang yang ngarep uang dari kamu itu negatif ya. Ada orang yang cuman kayak pengen manfaatin kamu, tapi ada juga di sini kayak ada apa ya, mungkin temen yang pengen bisnis bareng kamu gitu loh, kayak ngeliat kayak ada peluang bisnis yang bisa dilakuin sama kamu. Jadi aku bilang sih datang aja. Karena di sini juga kamu bisa networking kerjaan. Siapa tahu gitu loh. Walaupun kamu mudik ke kampung halaman dan kamu udah maju di perantauan, kan kita nggak tahu gitu. Misalnya kamu sebenarnya kayak udah ngerantau kemana gitu, keluar gitu. Terus kayak di kampung halaman kamu ada yang punya apa ya, kebun gedebok pisang gitu. Terus kamu bisa jadi eksportir daun pisang, kan siapa tahu. Jadi aku bilang sih datang. Kata kartunya ya datang, dan kata kartunya humble lah gitu, humble gitu. Itu rahasianya, humble gitu. Tapi ya gitulah. Kalau aku secara pribadi sih paling males ya kayak mengubah gaya hidup aku cuman untuk, karena aku seumur hidup aku tuh kayak begitu, ngejaga perasaan orang yang nggak bisa jaga emosinya sendiri gitu. Jadi aku secara pribadi sih nggak setuju, tapi kata kartunya kamu harus seperti itu. Oke, pile 3 kamu pengen menyendiri, ini Hermit, Malika of Staffs, Sultan of Staffs. Oh, kamu tuh memang introvert sih. Jadi kamu tuh emang introvert, dan kamu tuh dreading banget, kamu tuh selalu menakuti musim-musim lebaran, musim-musim bukber, musim-musim mudik, karena kamu tuh perlu waktu sendiri. Kamu tuh introvert. Moga-moga pile 3 ini pendek ya. Kamu tuh sekedar introvert. Oh, gampang ini sih, si pile 3 ini kamu tuh nggak ada dramanya. Nggak ada drama. Dan kamu pun ya, kalaupun ada orang yang nyari-nyari drama sama kamu lempeng. Kamu tipe orang yang bisa lempeng. Kamu tuh I am fulfilled, I am trusting the universe, I am strong. Kamu iseng ya. Ini pile 3 nih kayak roman-romannya tuh kayak cuman iseng aja gitu, kayak sebenarnya nggak ada masalah, terus kayak pengen aja ngeklik. Oh my god. Ini sumpah ya, ini pile 3 nih gak ada masalah. Kamu tuh cuman masalah kamu tuh satu, kamu introvert. Kamu tuh gak pengen bergaul sama orang. Kamu tuh kayak, kamu tipenya tuh kalau ke rumah nenek tuh kayak pengen aja gitu menyendiri sendiri di kamar gitu kan. Dan aku ngelihat, oh aku tahu untuk yang pile 3 ini, aku ngerasa kalian sebenarnya nggak ada drama sih. Kalaupun kamu ngerasa bahwa tante gue nih mulutnya rese, mulutnya usil gitu, tapi sebenarnya kamu udah bebel gitu loh. Kayak kamu tuh udah kebal sama omongan-omongan nyinyir, saking seringnya orang ngomong nyinyir ke kamu. Aku juga gitu sih. Terus ada juga mungkin dari kalian yang mungkin ada saudara yang kayak agak sentimen atau kayak julid-julid sentimen, kayak sinis ke kamu, tapi dia nggak berani karena dia sungkan sama tetua di keluarga kamu. Aku ngerasanya juga begitu. Tapi ada satu ini ya, ini kan Hermit ya, ini kan energi Virgo. Tapi aku ngelihat di sini entah kenapa, ini aku nggak selalu sih, aku nggak selalu ya
Syaisa, ngeinterpretasi kartu si Hermit ini seperti ini. Tapi khusus untuk kali ini aku ngelihat cahaya ini nih kayak cahaya HP. Jadi aku bilang kartu-kartu ini bilang iya oke, gue ngerti lu introvert gitu ya. Tapi jangan sampai kamu tuh mainan HP terus nyuekin orang, karena sebenarnya banyak orang yang sayang sama kamu. Kalaupun ada yang mulutnya mungkin usil gitu ya. Tapi khusus untuk grup ini ya, si pile 3 ini, kalaupun ada orang yang bermulut usil, yang kapan kawin, kapan kerja, kapan isi, kapan punya adik, kapan punya anak kedua, kapan meninggoy, I don't know gitu kan. Orang-orang yang nanya kayak begitu, itu mereka pada dasarnya adalah orang-orang yang tradisional. Mereka tuh sekedar orang-orang yang tradisional yang emang setelan pabriknya aja kayak begitu, ngerti nggak? Jadi mereka itu bukan niat ngusilin kamu atau nyakitin hati kamu. Ini kontroversial ya, karena aku tahu beberapa dari kalian pasti bilang iya mulutnya nyinyir tapi kan tetap aja nyakitin. Iya aku tahu sih, kayak kadang-kadang kita tuh kayak kalau orang zaman dulu gitu ya kan suka ngomentarin berat badan, karena kalau misalnya kita terlihat terlalu kurus, menurut mereka tuh kita tuh susah gitu kan. Mereka tuh murni khawatir. Cuman kan kadang-kadang kita sebagai orang yang generasi sekarang gitu ya, kita tuh kayak kadang-kadang mulut lu usil banget gitu, ngapain body shaming gitu kan kalau kita mikirnya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu tuh kayak yang khawatir gitu loh sama kita. Nih anak kok usia segini belum nikah, kalau dia nggak punya anak nanti kalau misalnya dia udah usia pensiun siapa yang ngerawatnya. Padahal kan kalau misalnya orang yang udah child free gitu ya, emang niat child free, pasti kan udah mikirin gitu hal kayak gitu. Dan kadang-kadang kita juga udah insecure sama keadaan kita, malah diingetin lagi. Tapi orang-orang ini mohon maaf ya, aku bukannya mau nggak sopan ngomentarin orang ini, tapi orang-orang ini emang nggak mikir. Kayak mereka tuh mungkin mereka kurang main sosmed dan nggak ngerti bahwa nanyain hal-hal pribadi kayak gitu, hal sensitif kayak gitu tuh nggak oke, udah ketinggalan zaman. Karena beneran orang ini nih kayak emang setelan pabriknya aja gitu loh, mereka nanya kayak gitu. Menurut generasi mereka atau di lingkungan mereka lah ya, nggak harus generasi, karena ada juga kayak anak-anak muda zaman sekarang juga masih ada gitu ya menganggap nanya-nanya hal kayak gitu normal, karena mungkin mereka di daerah mereka hal itu masih normal, sedangkan kalau di Jakarta itu kayak udah dianggap norak banget sih lu nanya kayak begitu gitu kan. Tapi orang-orang ini kayak nggak ada niat jahat ke kamu. Itu satu. Ini pal yang paling sopan sih menurut aku dibanding pal 1, pal 2 itu kayak aku ngerti kenapa dia ngeklik. Kalau kalian kayak orang either kalian orang iseng atau males atau kayak mikir mudik nggak ya, gue nggak ada duit gitu. Coba aku tanya masalah kamu tuh sebenarnya apa? Karena kamu tuh kayak nggak ada stres-stresnya, kamu udah puas sama hidup kamu juga udah strong gitu. Jadi kayak di sini kalaupun kamu dinyinyirin, kamu sebenarnya udah terbiasa. Ini introvert, kamu risih jadi pusat perhatian. Sedangkan banyak om tante, udah lama nggak kelihatan, udah gede sekarang gitu kan. Apa masalah kamu tuh diharapkan datang, kamu diharapkan, terus mungkin kamu sebagai secara finansial juga nggak ada masalah. Kamu juga diharapkan datang oleh kayak mungkin kamu ada bude atau tante atau kayak nenek yang ngarepin banget kedatangan kamu. Tuh ini ada beberapa sesepuh di keluarga kamu ngarepin banget kamu datang. Ini udah ya, aku pal 3 ini udah cukup. Ini kayak aku kayak ngerasa kamu tuh sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Kalaupun kamu dinyinyirin orang, kamu juga kulit kamu udah cukup tebel untuk ngadepin itu gitu. Mental kamu udah cukup kuat. Cuman disaranin jangan kebanyakan main HP, karena di sini banyak orang-orang sepuh di keluarga kamu yang kangen sama kamu tuh kan. Dan jangan lupa kunjungin teman-teman kamu. Jadi kalau kamu mudik atau lama nggak ketemu teman sekolah, coba deh datengin mereka kangen banget sama kamu. Ini positif, kamu ngapain ngeklik? Nggak tahu ya, mungkin kamu parno aja kali ya, terus kamu ngeklik video ini terus milih pal 3.
Tapi sumpah dibanding PAL 1 dan PAL 2 kamu tuh nggak punya bisa dibilang nggak punya masalah hidup tuh kan, kamu populer kok, kamu disukain di lingkungan kamu. Udah kamu nih udah, semoga ini membantu ya. Kalau kamu ragu mau mudik apa enggak, atas masalah finansial, ini kan masalah finansial juga ya, mungkin kamu ngerasa aduh ada nggak ya biaya mudik gitu. Kalau itu memang memang masalahnya, oh ini mungkin juga ini kali ya, mungkin kamu mikir mudik atau enggak karena masalah finansial, mungkin bisa lewat HP. Mungkin kamu bisa jelasin jujur aja, karena aku ngerasa vibes-nya kelompok ini, si PAL 3 ini positif banget banget banget, sampai aku merasa kalau misalnya kamu jujur sama terutama sesepuh-sesepuh yang misalnya nenek atau ibu atau bude, tante, atau kayak tante tapi mbah tante gitu kan, bule kamu tapi kayak mbah gitu ya, misalnya saudaranya nenek kamu, terus kamu jelasin, maaf aku nggak bisa pulang kampung karena misalnya aku lagi nggak punya uang untuk melakukan itu, mereka tuh bakal pengertian banget. Jadi jangan khawatir, jangan kayak ke bawah kayak misalnya kan kalau di sosmed kan katanya sekarang apa tuh, bukber, kumpul-kumpul lebaran, mudik, itu kan ditakutin banget karena banyak orang yang khawatir bakal dinyinyirin. Tapi kamu enggak akan dapetin hal itu gitu loh. Kalaupun kamu dinyinyirin, kamu udah terbiasa, kamu udah kebal. Dan kalau kamu ragu karena kamu ada masalah finansial dan mungkin gak punya biaya untuk pulang, kalau kamu jujur, orang-orang ini akan sangat pengertian. Asal kamu tuh kayak mungkin lebih rajin ngechat di WA group gitu, atau kamu at least kayak silaturahmi lewat lewat WhatsApp gitu, online gitu. Semuanya akan baik-baik saja gitu, aku ngelihatnya kayak begitu. Ini PAL 3 positif. Kamu kalau ngeklik ini, either kamu iseng atau kamu harus bersyukur. Oke? Jadi makasih banyak, moga-moga ini membantu. Bye. So funny. No.